Sulit untuk tidak merasa terluka atau kesal ketika seseorang menilai kita. Terkadang kita terjebak dalam kekhawatiran konstan tentang apa yang orang lain akan pikirkan tentang kita. Bagaimana jika stabilitas emosional, kebebasan, kedamaian, dan hubungan yang autentik ditemukan bukan dalam peduli lebih banyak, tetapi dalam peduli lebih sedikit tentang hal-hal yang benar-benar tidak penting? Berikut adalah 5 hal luar biasa yang akan terjadi ketika Anda tidak peduli dengan pendapat orang lain tentang Anda. 1. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Anda bangun di pagi hari, dan pikiran pertama yang muncul adalah murni milik Anda. Mereka tidak terbebani oleh harapan sosial atau penilaian yang Anda pikirkan orang lain mungkin berikan kepada Anda. Anda pergi ke lemari pakaian Anda dan memilih pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan percaya diri, bukan yang Anda pikir harus Anda pakai untuk menyesuaikan diri atau menyenangkan orang lain. Saat Anda menjalani hari Anda mengungkapkan pikiran dan kebenaran Anda tanpa takut akan kemarahan balasan, dengan mengetahui bahwa meskipun tidak semua orang mungkin setuju dengan Anda, suara Anda adalah milik Anda sendiri dan pantas didengar. Betapa membebaskannya rasanya, ini adalah kebebasan dalam arti sejatinya. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri seperti penyubur jiwa Anda. Sama seperti air yang penting bagi tubuh, ini memuaskan dahaga dalam diri Anda yang mungkin bahkan tidak Anda sadari, dan begitu Anda mulai minum dari sumur ekspresi diri dan penerimaan diri ini, Anda akan bertanya-tanya bagaimana Anda pernah hidup dengan cara lain. Kenapa kebebasan ini begitu penting? Karena ketika Anda bebas menjadi diri sendiri, Anda membuka tingkat keaslian yang sulit dicapai. Anda tidak berpura-pura menjadi seseorang yang melelahkan Anda. Anda tidak menguras energi Anda untuk mencoba menjaga penampilan atau menyesuaikan diri dengan cetakan yang bukan untuk Anda. Sebaliknya, Anda menuangkan energi itu kembali ke dalam diri Anda, menyuplai impian Anda sendiri dan memelihara pertumbuhan Anda sendiri. 2. Mengurangi stres dan kecemasan. Beban banyak yang kita pikul setiap hari, seringkali tanpa kita sadari seberapa beratnya. Ide bahwa Anda harus menyesuaikan diri dengan standar atau harapan eksternal, seperti awan yang menggantung di atas kepala Anda. Itu adalah kekhawatiran yang konstan yang merintangkan pikiran Anda ke dalam jaringan, apa jadinya kalau, dan harusnya begini. Pikiran-pikiran ini menumpuk, bukan? Sebelum Anda menyadarinya, mereka telah mengisi pikiran Anda, meninggalkan Anda tenggelam dan lelah secara mental. Ketika Anda berhenti peduli, pola pikir Anda mulai berubah. Pikiran Anda lebih jernih, memungkinkan Anda melihat situasi apa adanya, bukan apa yang Anda takutkan orang lain pikirkan. Klaritas ini menawarkan perspektif baru, satu yang berpusat pada pikiran dan perasaan Anda sendiri daripada orang di sekitar Anda. Anda menemukan bahwa pengambilan keputusan menjadi lebih mudah, karena sekarang Anda dipandu oleh intuisi dan rasa benar Anda sendiri, bukan oleh ketakutan akan penilaian eksternal. Pengaruh emosional dari stres dan kecemasan juga berkurang secara signifikan ketika Anda membebaskan diri Anda dari penilaian orang lain. Detak jantung Anda tidak akan melonjak setiap kali Anda berpikir seseorang mungkin sedang mengkritik Anda. Simpul di perut Anda mulai mengendur saat Anda berhenti memutar ulang percakapan dalam pikiran Anda, bertanya-tanya bagaimana Anda bisa melakukan hal-hal berbeda untuk menyenangkan orang lain secara fisik. Tubuh Anda mulai rileks, dan relaksasi fisik ini lebih lanjut membantu klaritas mental, menciptakan lingkaran umpan balik positif yang meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, Anda akan menemukan bahwa ketika stres dan kecemasan berkurang, tingkat energi Anda meningkat. Anda tidak lagi menyia-nyiakan energi emosional dan fisik untuk kekhawatiran yang tidak perlu. Energi baru yang ditemukan ini sekarang dapat diarahkan ke aktivitas konstruktif, mengejar hobi Anda, memelihara hubungan Anda, dan berinvestasi dalam pertumbuhan pribadi dan spiritual Anda.
3. Anda tidak lagi menyenangkan orang lain. Jalan untuk menyenangkan orang lain penuh dengan kompromi, terkadang dengan biaya kesejahteraan dan pertumbuhan spiritual Anda sendiri. Ini seperti menawarkan cangkir air dari sumur Anda sendiri kepada para pelancong yang lewat. Suatu tindakan mulia, tetapi yang dapat membuat Anda kehausan dan kosong jika Anda lupa untuk mengisi kembali diri Anda. Ketika Anda berhenti fokus pada apa yang dipikirkan orang lain dan mulai memprioritaskan kebutuhan Anda sendiri, transformasi terjadi. Tidak lagi terikat pada penilaian atau harapan eksternal, Anda mengetuk sumber daya kekuatan batin yang dalam. Sumber tindakan Anda berubah secara dramatis, bergerak dari tempat kewajiban menjadi tempat keinginan yang sejati. Ini tidak berarti Anda menjadi acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap orang lain. Ini berarti Anda bertindak dari ruang keaslian. Mengatur batas yang sehat adalah manfaat lain dari tidak lagi diatur oleh apa yang dipikirkan orang lain. Batasan ini berfungsi sebagai pengaman bagi kesejahteraan emosional dan spiritual Anda. Mereka mendefinisikan apa yang merupakan perilaku yang dapat diterima dan apa yang tidak, menggambar garis kontur untuk ruang suci Anda sendiri. Ini adalah tindakan dari penghargaan diri, sebuah pernyataan kepada diri Anda dan orang lain, bahwa kesejahteraan Anda berharga dan layak dilindungi. 4. Anda tidak mengubah diri untuk orang lain. Dorongan konstan untuk mengubah diri, untuk memenuhi ide orang lain tentang siapa kita seharusnya menjadi, itu adalah perjuangan yang hampir semua orang hadapi pada suatu saat. Dan itu adalah sesuatu yang sering dimulai sejak dini dalam hidup. Dari masa kanak-kanak, kita sering dibanjiri dengan pesan tentang bagaimana kita seharusnya terlihat, bagaimana kita seharusnya berperilaku, apa yang seharusnya kita harapkan untuk menjadi. Pesan-pesan ini datang dari segala arah, keluarga, teman, media, dan masyarakat secara umum. Tekanan itu bisa sangat besar, dan yang lebih penting, itu dapat mengalihkan kita dari jalan untuk menemukan dan menghormati diri kita yang autentik. Mari kita telusuri lebih dalam, apa yang terjadi ketika Anda membebaskan diri dari siklus ini, dan mengapa itu begitu transformatif. Ketika Anda terus-menerus mengubah diri untuk memenuhi harapan orang lain, atau untuk cocok dengan norma-norma masyarakat, Anda membayar harga yang tinggi, bahkan jika Anda tidak langsung menyadarinya. Pertama, itu melelahkan. Upaya mental, emosional, dan terkadang bahkan fisik yang diperlukan untuk mempertahankan topeng, atau terus-menerus menyesuaikan tindakan dan keputusan Anda, sesuai dengan harapan orang lain. Kedua, setiap kali Anda memeriksa bagian dari diri Anda untuk memenuhi orang lain, Anda pada dasarnya mengatakan bahwa diri Anda yang sejati tidak cukup baik. Ini merusak harga diri dan mengarah pada rasa harga diri yang berkurang dari waktu ke waktu. Anda bahkan mungkin kehilangan jati diri Anda yang sejati, karena diri yang autentik Anda tertimbun di bawah lapisan-lapisan persona buatan yang Anda adopsi untuk mendapatkan penerimaan atau persetujuan. Sekarang pertimbangkan transformasi yang terjadi ketika Anda melepaskan kebutuhan ini untuk berkonformitas dan untuk merangkul diri unik Anda. Ini seperti pulang setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan. Ada rasa lega, kenyamanan, dan kegembiraan bawaan ketika Anda mengenali dan menerima diri Anda sendiri, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dengan melepaskan beban harapan eksternal, Anda melepaskan energi dan ruang mental yang sangat besar. Energi yang baru didapatkan ini sekarang dapat diarahkan ke hal-hal yang memberi makan jiwa Anda dan membawa Anda kebahagiaan yang tulus. Menghargai dan mengekspresikan keunikan Anda adalah tindakan cinta diri. Semakin Anda mencintai dan menerima diri Anda, semakin sedikit Anda mencari validasi dari sumber-sumber luar. Dan sesuatu yang ajaib terjadi ketika Anda berhenti mencari validasi eksternal. Anda menemukan bahwa dunia mulai menerima Anda apa adanya. Keaslian menarik keaslian. Ketika Anda jujur dengan diri Anda sendiri,
Anda mengundang interaksi dan hubungan yang jujur ke dalam hidup Anda, memperkaya pengalaman Anda dengan cara yang tidak mungkin Anda lakukan ketika Anda sibuk menyesuaikan diri. Ada juga rasa kebebasan yang luar biasa yang datang dari menjadi diri Anda sendiri dengan tulus. Kebebasan ini membangkitkan kreativitas dan menginspirasi keberanian. Anda akan merasa bersedia mengambil risiko untuk menjelajahi di luar zona nyaman Anda, karena Anda tidak lagi terikat oleh ketakutan akan apa yang orang lain akan pikirkan. Setiap pengalaman menjadi lebih kaya dan lebih berarti, karena berasal dari pilihan dan tindakan yang otentik. 5. Anda bergantung pada diri sendiri untuk kebahagiaan. Pencarian kebahagiaan adalah salah satu pencarian yang paling universal yang kita jalani, namun seringkali kita mencarinya di tempat dan orang di luar diri kita. Tetapi ketika kita mengandalkan sumber-sumber eksternal untuk kebahagiaan kita, kesejahteraan emosional kita menjadi rentan. Kita meletakkan kunci kebahagiaan kita di saku orang lain, baik itu teman, keluarga, atau masyarakat pada umumnya. Bayangkan bahwa kebahagiaan Anda seperti taman yang indah di dalam diri Anda. Jika Anda membiarkan orang lain mengendalikan itu, mereka mungkin atau mungkin tidak merawatnya. Mereka mungkin menyirami bunga atau membiarkannya layu. Tetapi ketika Anda mengambil alih taman Anda sendiri, Anda memastikan bahwa itu mendapat perawatan yang layak. Anda menyiram tanaman, menghapus gulma, dan menikmati bunga-bunganya. Anda menjadi tukang kebun dari kebahagiaan Anda sendiri, merawatnya dari tempat cinta dan pemahaman diri. Mengambil kendali atas kebahagiaan Anda memiliki manfaat langsung, yaitu ketangguhan. Hidup adalah serangkaian naik turun, tidak dapat diprediksi, dan penuh tantangan. Ketika kebahagiaan Anda dihasilkan sendiri, Anda lebih baik mempersiapkan diri menghadapi tantangan-tantangan ini tanpa runtuh. Mengapa? Karena perasaan kesejahteraan Anda tidak mudah terpengaruh oleh keadaan eksternal. Anda tidak perlu dunia di sekitar Anda menjadi sempurna agar Anda merasa baik. Anda telah membudayakan sebuah tempat perlindungan dalam diri Anda sendiri, yang selalu dapat Anda kembalikan, tidak peduli apa yang terjadi di luar sana. Ketangguhan ini membantu Anda menjadi lebih sedikit reaktif terhadap naik turun kehidupan, karena Anda tidak mencari dengan putus asa kebahagiaan di luar diri Anda. Anda tidak berayun secara liar antara kebahagiaan dan keputusasaan berdasarkan apa yang terjadi di sekitar Anda. Kondisi emosional Anda menjadi lebih seimbang, lebih berpusat. Ini tidak berarti Anda tidak akan merasakan rentetan emosi manusia yang alami, kita semua melakukannya, dan itu sehat. Tetapi ini berarti bahwa inti kebahagiaan Anda tetap tidak terganggu, seperti pohon yang kokoh yang berdiri tegak di tengah cuaca yang selalu berubah. Rasa kemandirian emosional ini memiliki manfaat lain, yaitu meningkatkan kualitas hubungan Anda. Ketika Anda bertanggung jawab atas kebahagiaan Anda tidak meletakkan beban kesejahteraan emosional Anda pada orang yang Anda cintai. Ini membebaskan mereka untuk menjadi diri mereka sendiri, yang pada waktunya memungkinkan untuk hubungan yang lebih dalam dan lebih otentik. Kedua belah pihak dapat datang ke dalam hubungan sebagai individu yang lengkap, berbagi dan meningkatkan kehidupan satu sama lain, tetapi tidak memerlukan satu sama lain untuk mengisi kekosongan dalam diri mereka. Bagaimana cara mengembangkan tempat perlindungan kebahagiaan yang ada di dalam diri Anda? Ini dimulai dengan kesadaran diri dan penerimaan diri. Luangkan waktu untuk benar-benar mengenal diri Anda, apa yang Anda sukai, apa yang Anda tidak sukai, hasrat, ketakutan, dan keinginan terdalam Anda. Semakin Anda memahami diri Anda, semakin baik Anda dapat menciptakan kondisi yang mendukung kebahagiaan Anda. Selanjutnya, praktikkan rasa syukur. Ini adalah cara sederhana, namun ampuh untuk fokus pada hal-hal baik dalam hidup Anda daripada hal-hal yang kurang baik. Semakin Anda menghargai apa yang Anda miliki, semakin puas Anda akan merasa.
Jangan juga meremehkan kekuatan kesenangan sederhana, matahari terbenam yang indah, percakapan dengan teman, atau buku yang bagus. Ketika Anda belajar untuk merasakan kebahagiaan dari hal-hal sederhana, Anda akan menemukan bahwa kebahagiaan berlimpah dan mudah diakses. Selanjutnya, lakukan aktivitas yang sejalan dengan nilai dan hasrat Anda. Ketika Anda melakukan apa yang Anda cintai, kebahagiaan secara alami mengikuti. Saatnya bagi Anda untuk mengambil langkah yang memberdayakan, dengan melepaskan apa yang orang lain pikirkan, dan merangkul kehidupan yang kaya akan keaslian, kebahagiaan, dan pemenuhan spiritual. Perjalanan mungkin tidak mudah, tetapi itu layak setiap langkahnya. Biarkan hari ini menjadi hari pertama dari sisa hidup Anda yang luar biasa. Anda sudah cukup apa adanya, rayakanlah diri Anda. Sebelum kita mengakhiri video ini, beritahu kami pengalaman Anda di bagian komentar dan bagikan ini dengan seseorang yang Anda cintai. Semoga ini hari Anda yang menyenangkan.